Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah teman-teman, kali ini saya akan kasih tips buat teman-teman yang kalau tiba-tiba di jalan Vespanya trouble atau mogok yang disebabkan oleh karburator kotor. Di sini saya akan kasih tips ke teman-teman gimana caranya bersihin karburator tanpa harus bongkar karburator teman-teman. Ini cara sebenarnya simple banget. Teman-teman bisa lakuin ketika Vespa kalian tiba-tiba trouble yang berhubungan dengan karburator teman-teman. Biasanya kalau kita keluar kota dan isi bensin sembarangan ya, atau misalkan kita nggak tahu nih pom bensinnya bersih atau enggak, karena kita kan belum pernah isi bensin di situ ya. Biasanya kadang-kadang ada aja kejadian tiba-tiba Vespa kita ngadat ya. Itu biasanya disebabkan oleh bensin yang kotor teman-teman. Nah, balik lagi kita nggak pernah tahu pom bensin atau bensin eceran yang kita beli itu kualitasnya seperti apa gitu ya teman-teman. Nah ini sedikit tips ya dari saya gimana caranya supaya trouble itu bisa diatasi dengan cepat ya teman-teman. Jangan kemana-mana teman-teman. Untuk pertama-tama kita buka dulu ya tutup bak karburatornya. Nah setelah ini tutup kita buka, yang pertama-tama kita harus cobain itu adalah spuyernya ya teman-teman. Kita harus bongkar dulu si spuyernya, karena biasanya Vespa kita ngadat itu awal mulanya dari spuyer ya teman-teman nih. Kalau teman-teman bisa lihat ya, spuyer ini ada dua kan, spuyer langsam sama spuyer utama. Nah ini kita bongkar dulu aja. Jadi peralatan yang teman-teman perluin itu adalah obeng minus ya teman-teman. Kalau bak karbu kalian masih pakai obeng minus, siapin obeng minus, kunci 10 sama peniti guys. Nah buat apa gunanya peniti ini nanti saya kasih tahu ya. Kita pertama-tama kita bongkar dulu aja spuyernya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kalau spuyer ini udah kita bongkar ya, ini kan ada lubang-lubang kecil ya teman-teman di spuyer. Nah kita gunakan peniti untuk nyolok lubang-lubang ini. Nah karena biasanya kotoran itu nyangkutnya ada di sela-sela ini teman-teman, terutama ini bagian yang kecil-kecil ya teman-teman. Nah kita harus tusuk ini spuyernya supaya kotoran-kotoran itu keluar dari lubang-lubang yang kecil ini teman-teman ya. Jadi kalian tusuk-tusukin supaya kotoran-kotoran yang ada di sini itu keluar. Nah terus kalau udah, kalian juga bisa cabut bagian kepalanya ya teman-teman. Nah bagian kepala spuyer ini bisa dicabut nih. Nah kalau kalian mau lebih bersih, cabut aja. Nah ya kelihatan kan, ini kalau mau lebih bersih kalian tiup aja bagian ininya nih, bagian yang ini, takutnya masih ada kotoran yang numpuk di daerah sini. Nah kalau udah selesai kita tinggal tutup lagi gitu. Oke, itu juga berlaku buat spuyer yang satunya ya teman-teman, spuyer langsam. Spuyer langsam juga kita harus tusuk pakai jarum supaya dia nggak ada kotoran yang mampet juga. Oke, kalau udah selesai teman-teman simpen di tempat yang aman ya teman-teman. Lanjut kita sebenarnya nih cara ini kalau misalkan kalian udah lakukan itu harusnya sebenarnya masalah selesai, tapi masalah selesai hanya untuk beberapa saat. Nah utamanya itu adalah di deksel teman-teman. Biasanya di deksel ini kalau memang misalkan bensinnya kotor, ini banyak banget kotoran yang akhirnya numpuk di sini. Itulah yang akhirnya bensin itu kotor dan kotorannya itu nyumbat ke bagian spuyer teman-teman. Nah jadi untuk langkah berikutnya kita harus bongkar juga dekselnya gitu ya. Nah gimana cara bongkar deksel? Gini caranya teman-teman.
Oke, selanjutnya yang harus kita lakuin itu adalah buka selang bensin ya teman-teman. Jadi selang bensin ini kita buka pakai baut minus atau pakai kunci 10 juga bisa ya teman-teman. Gitu. Kalau kalian masih standar, kita buka pakai obeng minus atau baut 10 ya. Nah, ini kita buka, tapi pastiin dulu ya teman-teman kalau keran bensin kita udah ditutup dengan baik ya. Karena kalau enggak, ini begitu kita buka, bensin tuh akan ngucur teman-teman ya. Ini begitu kita lepas ini, bensin tuh akan keluar. Nah, kan sayang ya kalau misalkan bensinnya keluar gitu. Nah, ini karena udah ditutup, jadi dia nggak keluar bensinnya. Nah, terus langkah berikutnya yang harus kita lakukan itu adalah buka deksel teman-teman. Nah, untuk buka deksel itu ada 2 baut ya. Ada baut minus di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bongkar langsung dekselnya, semua bagian dekselnya ini dibuka dari bagian ini teman-teman. Oke, kita bongkar dulu aja dekselnya. Oke teman-teman, ini deksel udah kebongkar ya. Sekarang kita buka tutup dekselnya pakai baut, pakai obeng minus ya teman-teman. Jadi biasanya kotoran itu berkumpul di bagian bawah dari deksel ini ya teman-teman. Nah, ini biasanya nih kotoran pada di sini nih nongkrongnya nih. Kita buka dulu. Nah teman-teman hati-hati, biasanya masih suka ada bensin yang nyangkut nih. Nah ini kita buka dulu ya. Nah kalau kalian lihat ya teman-teman, nih di bagian bawah nih kadang suka ada pasir-pasir kayak gini nih. Nah ini biasanya kotoran dari dari tangki teman-teman. Dia bisa tangki kalian karatan, bisa juga emang bensin yang kotor dari sananya gitu. Nah gimana caranya teman-teman ya? Nah yang kalian perluin itu obeng ini lagi, tapi pastiin ujungnya bersih ya teman-teman. Lalu kalian korek bagian kotoran itu. Kalau udah, kalian bisa pakai tisu teman-teman ya. Tisu ini berguna buat ngambil kotoran yang ada di deksel ini teman-teman. Nah, lihat ya, kelihatan nggak ya kan, kotorannya keambil nih. Nah udah bersih kan. Sekarang masih ada sedikit, cuman udah dikit banget, ini biasanya nggak terlalu ngaruh. Nah kalau udah, kalian simpen lagi. Nah ini sebenarnya kalau ada kotoran di sini, kalau kotorannya sedikit sebenarnya nggak terlalu pengaruh ya teman-teman, karena ada filter ini teman-teman. Nah filter ini fungsinya untuk supaya kotoran yang ada di deksel ini nggak masuk ke bagian penampung bensin yang ada di sini, gitu teman-teman. Jadi harusnya kalau Vespa kalian itu masih standar ya, masih normal, ini harusnya ada nih. Jangan lupa ya, kalian jangan pernah lupa filter ini, karena ini berguna banget. Jadi filter itu sebenarnya di Vespa itu ada 2 teman-teman. Yang satu itu ada di ada di tangki ya teman-teman, bagian tangki. Satu lagi ada di deksel ini. Nah yang di deksel ini juga fungsinya nggak kalah penting ya sama yang ada di tangki teman-teman. Oke, kalau ini setelah kita bongkar ya teman-teman, kita simpan dan kita lakukan hal yang sama ke bak penampungan bensin yang ada di sini teman-teman. Oke, kita lihat ya. Nah kalau kita lihat ini, kalau ini sih nggak terlalu kotor ya teman-teman, aman, masih bersih banget ini kehitungnya. Nah
biasanya kalau kotor dengan hanya menggunakan tisu seperti ini biasanya kotoran tuh langsung keangkat teman-teman. Nah karena ini dia lubang yang besar ya teman-teman, jadi jari kita tuh enak bisa masuk. Nah ini sisa bensin yang tadi ya. Nah kalau misalkan kotor, dia ini akan ikut kotor di sini, gitu teman-teman. Ya ini kita tinggal elapin aja sampai benar-benar bersih. Tapi hati-hati jangan sampai sisa tisu atau bekas tisunya itu masuk ke sini teman-teman. Nanti malah makin mampet, gitu. Nah gitu guys. Jadi ini adalah cara yang termudah atau cara yang cukup mudah untuk kalian bersihkan karburator kalian tanpa harus membongkar karburator. Nah cara ini bisa kalian pakai ketika kalian mengalami emergency di jalan teman-teman ya. Kalau misalkan kalian udah bersihin, jadi pertama kali yang harus kalian lakukan itu adalah bersihin spuyer dulu teman-teman. Langkah pertama ya. Kalau kalian udah bersihin spuyer masih kejadian seperti ini terulang 2-3 kali, itu berarti indikasi ada kotoran yang diem di deksel ini teman-teman ya, di balik ini. Nah ini biasanya udah kotor banget. Nah kalau kalian mau bersihin tanpa harus bongkar karburator, caranya seperti itu ya teman-teman, gitu. Jadi cara ini adalah cara termudah untuk membersihkan karburator ketika kalian lagi di perjalanan luar kota tanpa harus bongkar karbu ya teman-teman. Karena bongkar karbu itu kan lumayan makan waktu juga ya, gitu. Belum lagi kalau ada yang nggak presisi gitu, kita masangnya apa segala macamnya kan, kita juga butuh packing ya. Kalau misalkan kita bongkar karburator itu, packing yang lama tuh kadang-kadang suka nggak bisa dipakai, gitu. Jadi inilah cara yang cukup mudah untuk kalian bersihkan karburator supaya kalian terlepas dari trouble yang berhubungan dengan karburator teman-teman. Oke guys, paling segitu aja dulu. Semoga bermanfaat ilmunya buat teman-teman yang di jalan trouble. Gak usah panik karena banyak banget cara untuk ngakalin trouble itu supaya lebih mudah teman-teman. Oke guys, sampai di sini dulu videonya.